itu dikenal sebagai pencetak oksigen, Pak. Apakah ada selain pohon, Pak, eh, oksigen itu bisa dihasilkan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi sebenarnya ada ya dari laut, ya dari tumbuhan laut ya. Rumput laut itu ada, cuma dia kebalikannya. Hewan-hewan laut, beberapa hewan laut yang memiliki warna-warna hijau gitu ya, memiliki klorofil, itu mereka bisa menghasilkan. Cuman bedanya di laut itu biasanya kalau menghasilkan oksigen itu malam hari, ya. Kalau tumbuhan siang hari. Jadi tidak bersyukur semuanya manusia ya, karena hanya manusia tidak bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Yang kecuali karbon dioksida. Tumbuhanlah sumbernya. Nah, makanya sebenarnya eh, kita orang farmasi apa namanya agak prihatin ya jika sebenarnya hutan ditebang gitu ya. Makanya kita jelaskan ini akar hasilnya begini, batang hasilnya begini. Kenapa orang farmasi banyak mengambilnya bagian daun? Ya. Kenapa? Karena daun mudah tumbuh, mudah lebih cepat tumbuh daunnya dibandingkan dengan akar. Kalau akar langsung satu tumbuhan, individu tumbuhan itu langsung mati kan, ambil akarnya. Kecuali ada tumbuh-tumbuhan tertentu, misalnya bawang tiwai yang umurnya 3 bulan gitu ya, masih bisa kita panen. Kenapa? Kalau dia tidak panen juga, dibiarkan lama-lama mati juga di situ kan. Tapi kalau yang pohon ratusan tahun itu harusnya jangan ditebang gitu ya. Kita cukup ambil bagian-bagiannya saja, karena satu pohon besar yang ukurannya mungkin saya pernah ke daerah Nunukan ya, daerah Sebaku ya pada saya. Ke dalam lagi kita naik speed ke dalam gitu ya. Itu pohon masih besar-besar gitu ya. Nah itu jadi sekarang yang memprihatinkan itu adalah bisa nggak bagaimana sistemnya kalau pohon dengan diganti dengan kelapa sawit gitu ya, hutan ditebang diganti dengan kelapa sawit, itu sudah beda ya, itu sebenarnya merusak ya begitu. Jadi kenapa? Karena tumbuhan itu memiliki kelas masing-masing. Jadi kalau kita ada pohon tinggi, di bawahnya itu banyak pohon-pohon, itu bersimbiosis itu, ya, bersimbiosis. Kalau seragam sawit semua, ya mungkin menghasilkan oksigen, tapi oksigennya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hutan alami. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi saya kembali ke pertanyaan ya, saya melebar ya. Kalau pertanyaannya apakah ada tumbuhan makhluk hidup lain di penghasil oksigen? Ya hanya yang saya tahu itu hanya dari laut. Ya. Dari laut, tidak ada. Nah, sekarang yang memprihatinkan itu adalah hutan-hutan kita, terutama Kalimantan Timur ini ya, sayang ya, hutannya gitu ya, karena Kalimantan itu adalah paru-paru, disebut paru-paru dunia ya, tapi ini ya tebang seperti itu ya, jadi ada teman lain ya di ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan saya diturunkan tangannya nanti tinggal ya. Selanjutnya Carmelita, silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Carmelita dari Prodi Farmasi Umum kelas A. Tadi dijelaskan bahwa sistem gerak itu fungsinya, sistem pada tubuh itu fungsinya untuk respon terangsang dari luar. Dan seperti contoh yang sudah diberikan ada putri malu dan tumbuhan pemakan serangga. Pertanyaan saya Pak, kira-kira apa ada rangsangan lain selain dari yang diberikan contoh? Terima kasih. Ya, rangsangan lain itu misalnya tadi dia peka terhadap cahaya gitu ya. Jadi kalau cahaya ditutupi cahaya, maka dia akan berbelok mencari sumber cahaya itu kan. Itu juga rangsangan dari luar. Jadi rangsangan luar itu selain gerak, juga cahaya, atau faktor misalnya karena kan tumbuhan itu kan geraknya itu dia gerak pergerakannya itu menuju cahaya, dan yang kedua berlawanan dengan gravitasi gitu ya. Ada tumbuhan juga yang tumbuh ke bawah, bagian akarnya itu justru masuk ke bawah gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tumbuhan ini makhluk Tuhan ya, makhluk Tuhan yang paling konsisten gitu ya. Kenapa saya sebut konsisten? Dia tidak pernah meninggalkan tempatnya kalau dia tumbuh di situ. Beda kita, kalau hujan sedikit langsung berteduh gitu ya. Kalau tumbuhan ya biar di situ kebakaran, dia tidak pergi tinggalkan tempatnya dia. Nah, ini ya, badai banjir ya,
dia rela tercongkel, dia mati demi meninggalkan tempat lahirnya gitu ya. Kalau kita mah aduh, hujan sedikit sudah mengeluh gitu ya. Nah, itu jadi respon itu tidak respon gerak pada tumbuhan, intinya Karmelita, respon gerak pada tumbuhan itu tidak seleluasa respon gerak pada hewan gitu ya. Intinya hanya tertentu saja, itu pun tidak semua bagi tumbuhan ya, karena berbeda juga respon gerak terhadap misalnya tumbuhan merambat itu berbeda juga ya, berbeda ya. Tumbuhan merambat itu banyak jenisnya, ada yang merambatnya vertikal, ada yang merambatnya horizontal ya, seperti itu macam-macam juga ya. Ya merambatnya harus horizontal gitu ya, ada yang harus merambatnya ke atas vertikal, jadi macam-macam juga. Jadi tidak bisa ini juga, jadi sistem geraknya mereka dan pergerakannya cenderung konstan gitu, maksudnya tidak hanya sepersekian, beda dengan hewan gitu ya. Kalau gerakan lainnya tidak, intinya tidak seleluasa hewan intinya ya, seperti itu. Gitu aja ya. Ada lagi? Karmelita? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya Cecilia, silakan. Cecilia Nabila Putri. Sambil saya kenal ya, karena kita sambil kenalan gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu di kampus. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Nabila Putri. Saya dari Prodi S1 Farmasi Klinis kelas B. Pertanyaan saya Pak, bagaimana manusia itu bisa tahu bahwa organ hewan hampir sama atau sama dengan organ manusia? Contoh hewannya apa saja dan organ-organnya apa saja? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau sama tidaknya sebenarnya itu kesamaannya itu misalnya jantung itu tentu tidak sama ya, jantung misalnya jantung kuda dengan manusia tidak sama, tapi disebutnya itu sama, dia ada jantungnya yang itu suatu organ yang berfungsi memompa darah di situ kan. Nah, yang di Indonesia disebutnya kita jantung, saya kuda nggak tahu sebutnya apa kuda itu jantung ya. Tentu yang memberikan nama kan hanya kita manusia, jadi mau bentuk ininya ya pasti apa lagi namanya sumber informasinya dari kita ya, dari kita manusia. Karena kuda dia enggak ada namanya, dia enggak tahu kuda menamakan apa itu gitu ya, jadi tidak. Jadi misalnya organ-organ manusia itu hampir sama ya semua untuk tumbuhan, bahkan hewan terkecil pun ya, yang kecuali mikroba ya, hewan terkecil itu ada organnya, tapi ya itu kecil juga ya, ukurannya kecil juga gitu ya. Nah, cuma mungkin contoh misalnya kita lihat kemarin belajar nanti insyaallah belajar hanya arthropoda ya. Nah, kecuali ya bahkan hewan-hewan laut saja ya, hewan laut saja itu ada ininya ya. Jadi cuma agak spesifitas ya, berbeda. Jadi hewan yang paling dekat dengan hewan manusia hewan yang paling dekat manusia tentu hewan darat ya. Kalau laut banyak sekali perbedaannya, tapi ada kemiripannya seperti itu. Jadi tidak bisa ini ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak sama ya. Kalau kita lihat secara morfologi kasat mata begini, wah ini jantung ini katanya sama hewan ini. Memang tidak sama secara fisik ya. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ada yang agak hitam-hitam, ada yang agak sama kita manusia. Tetapi yang kita sebutnya sama itu karena ketika fungsinya sama. Misalnya yang disebut jantung itu tidak organ selain jantung yang berfungsi memompa darah, ada nggak? Kira-kira ada? Nggak ada kan? Nah, itu maksudnya seperti itu. Misalnya paru-paru, ada nggak organ ya yang selama ini kita sebutkan, bahasa itu kan kesepakatan gitu ya. Kalau saya mengatakan bahwa laptop ini adalah kuda, ya mungkin orang yang pertama menyamai misalnya ya, orang pertama menemukan laptop itu disebutnya kuda, mungkin kita ikut semua gitu ya, karena kita sepakat dengan itu gitu ya. Itu sama seperti organ teman, itu hanya nama ya, nama organ, tapi intinya tadi itu adalah fungsinya, fungsi organnya, misalnya ginjal untuk tempat menyaring, menukar menyaring ion ya, ini membersihkan darah gitu ya, itu karena disebut ginjal, tapi mungkin nama lain disebutnya bisa jadi gitu ya, misalnya hati gitu ya, apalagi misalnya mata misalnya, mungkin kalau orang dulu misalnya dia sebutnya ini mata, ini telinga, ini mata, ini telinga, ya mungkin kita sepakat gitu ya, karena itu kan kita hanya terima gitu ya.
Nah, yang jelas itu kita tidak melihat nama itu, ya. Itu hanya istilah. Nah, kalau bahasa seperti misalnya mata, kalau orang bahasa Inggris kan beda lagi. Tapi meskipun berbeda namanya, tapi fungsinya sama, itu sama. Seperti itu. Mau bentuknya sama, mau ukurannya besar kecil, itu fungsinya sama, itu sama organnya. Dan setiap serasa hewannya, alhamdulillah hewan itu sama seperti manusia, ada semua, hampir ada semua, meskipun ukurannya beda-beda. Nah, cuma ada yang hewan tertentu ada kelebihan, maksudnya ada yang dia punya kita tidak punya. Contoh pada burung ya, Aves. Kalau sebut burung agak lain konotasinya ya. Aves misalnya, mereka punya sayap, kita tidak punya gitu ya. Misalnya sapi misalnya, mereka tidak punya tangan, kita punya tangan. Contoh misalnya, ternyata itu tidak menjamin ada kemiripan gen gitu ya. Meskipun ini ya, contoh misalnya paling dekat dengan kita kan monyet gitu ya, ada tangannya, ada kakinya gitu ya, ada bisa duduk, bisa berdiri kan, itu monyet. Ternyata struktur penyusunan gen, kalau kita bicara gen lagi, genetika itu beda, tidak sama persis, jauh. Bahkan ya, justru yang aneh itu kita lebih mirip ya, gen kita ini urutan susunan asam amino kita itu lebih mirip ya dengan babi dibandingkan dengan monyet gitu ya. Tapi tidak sama gitu, maksudnya kalau ibaratnya kalau diurut itu kan 20 asam amino esensial ya, kan tersusun dari 20 asam amino esensial. Itu kan yang berbeda kita dengan hewan itu kan hanya susunan itu saja asam aminonya. Ada yang glisinya banyak, glutamatnya banyak gitu ya. Nah, itu yang berbeda. Sehingga kita begini, kita ini manusia ya hampir sama. Di mana bedanya? Hanya berbeda satu titik saja. Inilah rahasianya Tuhan ya. Bayangkan Tuhan menciptakan manusia, mukanya beda-beda semua ya. Bayangkan kalau sama-sama muka, kita bisa kenali mana Jaya, mana Carmelita ya, mana saya sendiri gitu ya. Sama-sama muka kita, kalau begini kita bisa bedakan gitu ya. Itu gunanya untuk saling mengenal. Jadi organ intinya, saya kembali lagi ya, saya juga ingin melebar begitu ya. Intinya tadi, siapa tadi yang bertanya ya, bahwa organ itu tidak sama persis, tapi fungsinya sama. Ya, kecuali tambahan. Ya, seperti itu ya tadi. Siapa tadi ya, lupa tadi. Nah. Iya Pak, terima kasih. Silakan selanjutnya Cynthia. Maaf sebelum bertanya Cynthia, ini klinik semua ya, ini gabungannya? Dari sains ya? Izin menjawab Pak, gabung. Baik. Oke, silakan lanjut. Yang bertanya banyak klinik ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline dari Prodi S1 Farmasi Umum kelas B. Jadi pertanyaan saya itu Pak, kan ada tumbuhan yang beracun dan ada tumbuhan yang tidak beracun. Nah, tumbuhan yang beracun itu dipengaruhi oleh apa Pak? Apakah karena perbedaan organ atau ada yang mempengaruhi lainnya Pak? Terima kasih. Ya. Nah, kita juga nanti insya Allah ada mata kuliah khusus ya, itu mata kuliah pilihan ya. Tapi di mata kuliah wajibnya itu nanti bahas di farmakologi ada namanya tumbuhan racun dan bukan obat. Tumbuhan beracun bukan obat dan pestisida. Itu nanti ada materi itu khusus. Ya, belum. Nah, kenapa bisa ada tumbuhan beracun, ada tidak gitu ya? Ya tadi ya ini ya. Nah, tadi ini mirip ya dengan pertanyaan yang pertama sekali tadi. Saya lupa namanya, mohon maaf ya sebelum bisa hafal ya. Yang pertama sekali bertanya tadi, kenapa hasilnya berbeda? Ya. Kenapa? Karena itu tadi dalam proses ya kembali nanti insya Allah kita akan di bahan alam ya, jalur biosintesis itu akan diuraikan lebih detail ini. Cuma saya secara ini kan sampaikan bahwa tumbuhan beracun itu sebenarnya jalur ini ya jalur apa lagi namanya dalam proses biosintesisnya itu dia kan kalau jalur biosintesis metabolisme itu kan ada beberapa jalur ya tanya tersebut ya nanti akan kalian ada jalur ada jalur mevalonat, jalur sikimat,